Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya, sahabat family online Makcik. Apa kabar kalian semua guys yang ada di Indonesia, Malaysia, di Brunei, di Arab Saudi, di mana-mana semuanya. Apa kabar kalian semua? Makcik harap kalian semua sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezekinya semuanya. Amin. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah datang singgah ke channel Makcik. Terima kasih sudah dukung ataupun support channel Makcik ini. Hanya terima kasih saja yang boleh Makcik ucapkan untuk kalian semua. Oke, di video kali ini bikin bangga lagi ya guys ya. Bikin super bangga ini lagi. Kenapa? Makanan Indonesia semakin mendunia. Wow, food truck Indonesia jadi incaran bule luar negeri. Wow, makanan Indonesia ya guys ya, Makcik sangat suka lah makan Indonesia, terlebih pada kue pukis, lemper. Lemper sebenarnya di sini nggak ada ya guys dijual ya. Kalau kue pukis masih boleh lah beli online, tapi macam tak sama lah rasanya macam di Indonesia. Yang paling suka lagi apa? Bakso, ayam penyet, ayam geprek. Sudahlah kalau makan makanan. Mak ni nomor 1 ya. Oke, video ini Makcik redar pada channel Gen 662 ataupun Dunia Seleb ya guys ya. Makcik akan letak dia punya link nanti dekat description box. Jangan lupa tekan link tu, subscribe, support channel Gen 62, dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik. Channel Makcik semakin berkembang ya guys ya. Makcik dah penasaran macam mana food truck Indonesia yang jadi incaran bule-bule luar negeri tu. Sama-sama lah kita tengok ya guys ya. Jom, let's go. Okay guys, jom. Ini dia. Dunia Seleb ataupun Gen 62. Oke. Banyak orang yang berkecimpung dalam industri kuliner yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Pengusaha di bidang kuliner terus bereksperimen dengan cara-cara baru untuk menghasilkan uang dan memperluas bisnis mereka. Betul. Salah satunya adalah membangun bisnis kuliner dengan food truck. Melihat food truck dan potensi keberhasilannya tentu membuat banyak orang penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsep bisnis ini. Bisnis food truck lebih berfokus pada makanan dan minuman, dan beroperasi dengan memasak dan menyajikan makanan dalam kendaraan besar. Perkembangan food truck sendiri tidak terlepas dari tren pertumbuhan food truck di berbagai kota besar di luar Indonesia yang merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi para pebisnis kuliner di kota-kota besar seperti Jakarta. Jakarta ramai karena kehadiran food truck sebagai alternatif restoran tradisional. Bukan cuma di negara kita saja. Dalam video kali ini kami akan mengulas orang-orang Indonesia yang sukses dengan bisnis kulinernya. Mereka tidak menyewa restoran, tetapi berjualan di dalam truk yang telah dimodifikasi. Selain hemat biaya, bisnis food truck menjadi tren saat ini di beberapa negara. Lantas, siapa saja orang-orang Indonesia yang membuka bisnis kulinernya dalam truk? Ini dia. Orang Indonesia yang buka bisnis di truk. Inilah dia. Jom kita saksikan. Garuda Trucks and E3. Garuda Trucks and E3 sudah berdiri sejak 16 Januari 2020 yang diresmikan oleh Dubes Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Selandia Baru. Garuda Trucks and E3 hadir gagah di tengah banyak restoran dan kafe di ibu kota Selandia Baru ini. Dubes Republik Indonesia di Selandia Baru dengan rasa bangga mengatakan, setelah sekian lama dirindukan, akhirnya sebuah restoran Indonesia hadir di sini. Garuda Trucks and E3 adalah buah dari hasil kerja keras pengusaha catering asal Makassar bernama Burhan yang sudah lama melintang di bisnis makanan di Wellington. Burhan memulai usaha ini 7 tahun lalu dengan membuka food truck, dan sambutan masyarakat ternyata sangat baik. Namun menurutnya baru 3 tahun lalu ia merasa terpacu dan bersemangat saat pertama kali berjumpa dengan Dubes Tantowi yang menantangnya untuk membuka restoran. Karena motivasi yang diberikan oleh Tantowi, Burhan bertekad menghadirkan restoran Indonesia di Wellington. Pada saat pembukaan
pembukaan restoran ini, Dubes Tantowi menyampaikan sambutannya di hadapan lebih dari 70 undangan yang hadir di acara pembukaan, menyampaikan rasa kagumnya pada Burhan yang memiliki visi besar dan nasionalis dalam berwirausaha di Selandia Baru. Tantowi berterima kasih kepada Burhan yang bersedia menyiapkan salah satu pojok ruangan untuk promosi pariwisata Indonesia. Restoran ini akan menjadi etalase Indonesia di Wellington dan menjadi alat diplomasi yang efektif untuk meraih citra baik tentang Indonesia. Diplomasi kuliner memang menjadi salah satu andalan diplomasi dalam memperkenalkan Indonesia. Wow, ownernya daripada Makassar ya guys ya. Mantap. Nih, Nanis Food Truck. Kabar baik dari usaha diaspora Indonesia dari negeri tetangga Australia. Bisnis ini food truck yang Australia. dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia, Nanis Food Truck, terpilih sebagai top 3 best food truck di Kota Wolongong versi website 3 Best Red. Nanis Food Truck terpilih karena tingginya penilaian dan testimoni para pelanggan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KJRI Sydney, Nanis Food Truck menyajikan berbagai makanan khas Indonesia seperti nasi goreng, mie goreng, lumpia goreng, rendang, dan nasi campur. Ibu Nani, pemilik Nanis Food Truck, telah tinggal di Australia sejak tahun 2005. Ia memulai bisnisnya sejak tahun 2019. Ibu Nani kepada KJRI Sydney mengatakan, bisnis food trucks ini penuh dengan kerja keras, namun hasilnya sangat rewarding. Ia menambahkan bahwa proses perizinan usaha food truck di Australia memakan waktu hanya 2 bulan, tetapi proses disalin kendaraannya hingga menjadi food truck memakan waktu sampai 7 bulan. Food trucks Ibu Nani semakin istimewa karena memamerkan desain batik yang dikreasikan oleh seniman asli asal Yogyakarta. Wow, desain Nanis Food batik Trucks di food terlihat trucknya. jelas dari antrian pengunjung dan testimoni yang disampaikan oleh pelanggannya. Saat berkunjung ke Nanis Food Trucks, KJRI Sydney sempat mewawancarai para pengunjungnya. Salah satunya Stephen yang fasih berbicara bahasa Indonesia. Stephen selalu mengikuti media sosial Nani Food Trucks untuk mengetahui lokasi jualan berikutnya. Sebelum masa pandemi COVID-19, Stephen sangat sering berkunjung dan berpetualang kuliner di Indonesia. Ia sangat menyukai makanan Padang, apalagi dendeng dan baladonya. Dendeng KJRI balado. Sydney juga memperkenalkan destinasi wisata dan makanan nasional Indonesia kepada para pengunjung dengan membagikan goodie bags berisi brosur destinasi wisata Labuan Bajo, Bali, dan Borobudur. Wow, ada lumpia, nasi goreng, rendang. Wah. Arnis Kitchen. Di Washington DC, food truck jadi salah satu destinasi kuliner para wisatawan maupun warga lokal. Sepanjang jalan, berjajar rapi puluhan food truck dengan berbagai menu dari mancanegara. Salah satunya Arnis Kitchen, food truck milik orang Indonesia yang menyajikan makanan khas Indonesia seperti sate ayam, sate kambing, rendang, dendeng, ayam panggang, ayam goreng, mie goreng, nasi goreng, dan batagor. Untuk memesan makanan, kamu cukup menyebutkan menu yang diinginkan dan penjual akan menyiapkannya. Namun kamu harus bersabar karena makanan disajikan secara mendadak di atas food truck sehingga masih fresh dan hangat saat dinikmati. Selain itu, kamu juga harus sabar menunggu antrian yang panjang. Sebab membelinya enggak hanya orang-orang Indonesia, tetapi juga turis dari berbagai negara termasuk warga lokal Amerika. Tim IDZ Creator, Susi Fatimah, tertarik untuk mencoba menu di Arnis Kitchen. Ia memesan 1 porsi sate ayam dan batagor. Sekitar setengah jam menunggu, menu yang dipesan akhirnya diantar ke taman depan food truck ini mangkal. Dalam 1 porsi ada nasi putih, 4 tusuk sate ayam, 1 buah telur ceplok, dan acar. Menurutnya, sate ayamnya empuk, bumbu kacangnya enak, dan mirip sekali dengan sate ayam di Indonesia. Rasa manisnya pas di lidah. Batagor Makcik suka makan batagor guys. Batagor enak Mantap ini orang Indonesia ini boleh buka food truck di luar negeri. Bumbu Truck, sebuah food truck yang terletak di Bothell, Washington, Amerika Serikat. Ini Washington juga ya. Syamsir dan sang istri Hilda Hilman ini telah dibuka sejak tahun 2013 lalu. Tak heran jika Bumbu Truck sudah banyak dikenal di Amerika. Bumbu Truck pun pernah memenangkan kompetisi memasak di salah satu stasiun televisi Amerika yang berjudul Copit.
Tak hanya itu, bumbu truk juga banyak diliput oleh saluran televisi Amerika hingga para YouTuber. Wow. Kendati demikian, kesuksesan bumbu truk juga sempat terdampak oleh pandemi COVID-19. Dikutip dari YouTube King 5, Tino menceritakan Semua bahwa kena ia dampak bersama COVID istrinya ya, guys, sempat ya. mengalami kendala di awal tahun 2020 lalu. Kami memulainya di tahun 2013. Saat itu kami membeli satu buah truk dan usaha ini berjalan sangat baik. Namun saat mulai awal tahun 2020, di mana pandemi COVID merajalela, segalanya berubah. Kami tidak memiliki tempat untuk pergi berjualan. Dulu kami sering memarkirkan food truck di dekat kantor Amazon Microsoft T-Mobile. Namun karena mereka tutup, kami tidak memiliki jadwal berjualan seperti dulu. Tino bersama istrinya tak menyerah. Mereka pun tetap semangat menjajakan food trucks-nya. Hingga kini, bumbu truk pun mulai kembali meningkatkan penjualannya. Hari ini pun bumbu truk hadir di acara Food Truck Free Day dari saluran televisi Amerika Fox 15 Seattle. Masuk TV, Momen guys. ini pun diunggah oleh Hilda di akun Facebook pribadi milik Hilda. Hilda menuliskan caption, Food Truck Free Day at Fox News pagi ini, hanya dengan kasih dan karunia-Nya. Bumbu truk menyediakan berbagai menu makanan khas Indonesia. Makanan yang menjadi favorit di sini adalah sate ayam dengan sambal kacang. Ada juga kari sate ayam, roti ayam. canai, lumpia, dan martabak telur. Ada juga menu spesial Martabak kami yaitu telur. nasi kuning. Wah. Atau kita sering menyebutnya sebagai celebration rice karena orang Indonesia biasanya menyajikannya saat perayaan. Makanan-makanan Oke. ini pun dibanderol sekitar $6 Amerika Serikat atau Rp93.233.000 hingga $15 Amerika Serikat atau Rp233.058.000 saja. Mantap loh, mantap. Nah guys, itulah beberapa antaranya orang Indonesia yang berhasil membuka food truck di luar negeri dan menjadi viral, menjadi incaran orang-orang bule di luar negeri ya guys ya. Wow, sangat-sangat macam sangat bangga ya guys ya, makcik seorang ini bangga sangat tengok pencapaian mereka. Dulu di sini pun ada ya guys ya jual nasi padang, rendang padang sedap. Tapi sekarang ni dah jauh sangat daripada rumah makcik. Dulu waktu kerja, kalau balik daripada kerja malam pagi tu, bolehlah beli makan nasi padang, rendang padang tu ya. Tu yang sedap tu, bumbu padang khas dia tu. Dia rendangnya gelap-gelap gitu ya. Lain kalau sama rendang di sini, rendang kalau orang Malaysia sendiri masak lain rasanya. Makcik rela tu jalan jauh-jauh untuk beli rendang tu asalkan boleh makan, dapat makan rendang tu ya guys ya. Tapi sekarang ini sudah jauh, tak boleh lagi membeli ke sana ya guys ya. Apalah daya, semoga lah nanti suatu hari nanti boleh lagi pergi sana beli rendang. Kalau makcik pergi sana beli rendang, makcik akan buat video bagi tunjuk kalian semua. Ada rendang, dia kayak food truck juga ya guys ya. Dia jualnya di truk juga, truk terbuka macam tu. Cuman bukan dia masak di situ, dia sudah masak di rumah tapi dia jual, dia letak semua, dia gelar di dalam truk macam tu. Oke lah guys, sampai di sini video kita. Makcik harap kamu semua suka dengan video makcik ya guys ya. Kalau bicara soal makanan, makcik sangat suka makanan Indonesia ya guys ya. Semua makanan Indonesia makcik sangat suka. Terlebih pada satenya. Lagi kalau ada di sini sate Madura, tapi makcik belum pernah lagi rasa. Sate Madura tuh katanya sedap, tapi nantilah satu hari nanti pasti makcik akan coba ya. Bakso jangan tanya. Bakso memang makcik sangat gila dengan bakso. Makcik sangat teliti kalau mau cari bakso ya, cari bakso yang sedap, yang betul-betul enak dibuat kuahnya, kaldu kuahnya, baksonya apa nama itu, bakso urat. Makcik betul-betul sangat suka bakso, ayam penyet, ayam geprek, apalagi semua lah makcik sangat suka ya guys ya. Dan paling favorit itu martabak telur. Serius guys, malam tuh makcik pergi jalan-jalan dekat Uptown ya, pasar malam macam tu ya guys ya. Dekat situ ada signboard dia, dekat situ ada martabak telur. Sekali makcik order tak ada, dia kata habis, tak dapatlah makan martabak telur tadi malam. Tak apalah, nanti boleh cari lagi. Okey lah guys, itulah dulu video untuk hari ini. Panjanglah pula popek-popek makcik ni hari ni ya. Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik ya guys ya. Dan jangan lupa tetap on notification kalian, biar kalau makcik buat upload video, kalian terus dapat notification. Sampai di sini video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.